Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengelolaan keuangan, khususnya untuk terutama untuk pelajar, mahasiswa atau orang yang merantau. Dalam konteks ini ya, dalam konteks orang yang merantau begitu. Nah, ini saya niatnya cuma sharing aja, cuman share aja. Saya bukan ahli di bidang keuangan, bukan. Saya bukan ahli finansial, bukan. Saya cuman mencoba men-share pengalaman saya terkait mengelola keuangan supaya bisa cukup sampai akhir bulan dan mungkin bersisa berdasarkan pengalaman saya. Jadi kalau bermanfaat alhamdulillah, kalaupun nggak bermanfaat ya nggak apa-apa ya, mungkin buat nambah referensi aja. Saya ngevideoin ini pertama untuk dokumentasi saya pribadi, kan kadang supaya kita nggak lupa kita nulis dan sebagainya. Nah kalau saya mungkin pengen coba dalam bentuk video, saya share juga. Nah juga saya harapan saya juga mungkin nanti ada anggota keluarga saya, terutama anak saya nanti kalau udah gede mungkin ngelihat video ini, ayahnya bikin video, mungkin nanti entah saya masih ada atau enggak, mungkin video ini bisa bermanfaat buat siapapun, khususnya buat anak saya. Jadi dia bisa mengambil sedikit ilmu dari ayahnya. Nah oke. Ini sekarang saya dalam perjalanan dari Sukabumi ke Bandung. Tadi agak ngantuk sedikit jadi kebetulan nggak kepikiran bikin video ini, jadi istirahat sebentar, saya share sedikit. Ini aja biar bentak lagi, biar seger lagi gitu ya. Nah intinya gini, kita kalau misalkan kita setiap bulan dapat kiriman dari orang tua, ini konteksnya bukan cari uang ya, konteksnya memanage uang. Jadi ceritanya uangnya udah ada, nah kita manage gimana caranya biar cukup, nah gitu ya. Nah kalau saya dulu kuliah dulu bukan dikatakan orang yang sangat berada, saya pun terbatas. Panjang lah ceritanya. Jadi dengan budget yang ada, saya gimana caranya supaya cukup, minimal untuk bulanan itu cukup buat. Jadi saya tuh nge-manage bulanan tuh biar cukup buat makan, buat beli buku dan keperluan kuliah, dan juga biar cukup buat nabung. Saya harus nabung gitu. Saya harus nabung sekecil apapun. Sederhananya meskipun hanya 20.000 sebulan, tapi saya harus maksain tetap nabung gitu. Kalaupun tidak menyelesaikan suatu tunggakan, tapi seenggaknya meringankan tunggakan, misalkan buat bayar kosan atau buat apa gitu ya. Nah jadi pertama, ketika saya dapat uang bulanan, yang saya lakukan adalah tabung dulu. Nabung dulu, jangan di akhir nabung itu di awal. Gimana, jangan terlalu besar gitu. Jadi tapi kita harus berikrar, kita niatkan ketika kita nabung, ketika awal waktu kita gajian atau kita dapat kiriman dari orang tua, jangan pernah digunakan apapun yang terjadi. Lebih baik kita puasa atau gimana pun lah caranya, yang penting uang yang ini tuh ya, uang yang kita nabung tuh tidak terganggu. Misalkan saya budgetkan sebulan itu minimal nabung 100.000 rupiah dulu ketika tahun 2008an ya, 2006 2007. 100.000 itu cukup sangat besar jumlahnya. Saya tuh niatkan nabung tuh sebulan tuh 50 sampai 100.000, tapi saya ikrarkan nggak boleh diganggu segimanapun saya sulitnya. Atau saya lebih baik ketika itu saya pun ada estimasi harian berapa dan sebagainya, pokoknya saya bikin hitungan sederhana. Tapi pertama sisihkan dulu uang buat menabung. Konteksnya mungkin saat ini ya sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Nah, kondisi kondisi para penonton di sini misalkan mampunya 100.000 200.000 nggak apa-apa. Waktu itu saya mampunya 50.000 sebulan, 50 sampai 100 lah ya. Udah saya pisahkan, sisanya baru saya empet istilah Sundanya, saya cacah, saya ini buat kehidupan bulanan dan sebagainya gitu ya. Pertama nabung dulu segitu. Nah yang kedua, saya cacah nih buat keperluan bulanan itu apa aja ya. Gue tapi pasti makan, mungkin beli peralatan kos-kosan kalau saya perantauan ya, beli sabun, beli dan sebagainya, dan juga buat biaya kuliah juga, beli buku dan sebagainya gitu ya.
Nah, saya biasanya itu gini, ada orang ya yang ketika dapat uang bulanan awal bulan makannya wah luar biasa gitu kan, kesini-sini ujung-ujungnya Indomie. ketika ketika akhir bulannya Indomie. Jadi ketika akhir bulan uang sudah menipis, makan cuman Indomie dan nggak bisa nabung sama sekali. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Minimal harus ada selalu tabungan, meskipun hanya 50.000 sebulan misalkan. Harus selalu menabung, meskipun hanya 10.000 nabung. Emangnya tidak hanya perkara uangnya, tapi perkara mental, perkara alam bawah sadar. Kita berusaha untuk jangka panjang ya, kita manage mental kita pelan-pelan, pola pikir kita, mental kita, alam bawah sadar kita latih, meskipun hanya 10.000 sebulan. Tapi kan itu nggak boleh dipakai dalam kondisi apapun gitu ya. Targetnya apa? Misalnya ini nabungnya buat bayar kosan misalkan. Pokoknya jadi nggak hanya soal uang, ini terkait juga mental, terkait melatih mental, melatih pikiran kita gimana manage. Jadi nggak hanya melulu soal uang, tapi ini terkait pola pikir, pola mental, pola alam bawah sadar, di manage demikian rupa. Nah, waktu itu saya prefer, percaya nggak percaya, every single day pas saya kuliah, saya makan rata-rata cuma nasi, kecap, tahu tempe dengan 2.000 rupiah waktu itu. Sekali makan 2.000 rupiah. Jadi saya manage, saya pun harus nge-manage makan. Sayuran harus ada, buah-buahan harus ada. Tapi dengan uang yang terbatas, gimana caranya nge-manage-nya? Kalau saya waktu itu pagi-pagi saya makan nasi, kecap, tahu tempe 2.000 rupiah. Siang baru agak komplit dengan 5.000 rupiah waktu itu. Di Jatinangor bisa dapat nasi, bisa dapat sayur, bisa dapat ikan patin. 3.000 bahkan 3.000, 4.000 naik sampai 5.000 rupiah. Dapat es teh manis juga waktu itu. Oke, nah malamnya kembali nasi, kecap, tahu tempe sehari. Dalam sehari saya buat makan aja, saya menghabiskan kurang dari 10.000 rupiah waktu itu gitu ya. Nah, konteksnya untuk saat ini mungkin nggak bisa segitu, tapi seenggaknya kita bisa ambil ambil contoh dari situ. Ya sesuaikan aja dengan harganya, tapi minimal kita bisa meminimalisasi untuk makan kita. Jangan sampai saya nggak mau ketika awal bulan saya makan Hoka Bento, makan Pizza Hut, akhir bulan saya makan mie, nggak sehat, sakit penyakit, keluar uang lagi buat ke klinik. Nggak mau. Saya lebih baik makan biasa aja, standar tapi stabil gitu ya. Kesampingkan rasa bosan, kesampingkan rasa ini, belajar untuk menerima qanaah gitu ya. Dan setiap hari kayak gitu. Saya hanya membeli sesuatu, saya budgetkan seminggu itu 20.000, seminggu sekali. Pas malam minggu saya kan waktu itu saya nggak fokus sama pacaran, saya nggak fokus sama cita-citaan, saya fokus sama gimana caranya ngatur keuangan dengan baik, kuliah dengan baik, cari sampingan dan sebagainya. Jadi saya nggak fokus sama cita-citaan, saya nggak fokus. Tapi untuk teman-teman yang ada ya silakan aja, itu mah silakan agak-agak sedikit. Bukan dikit ya, bentar. Oke, nah aja deh, nah gitu. Nah udah gitu, nggak apa. Nah lanjut lagi. Sudah itu tadi sampai mana? Oke, tentang ngatur keuangan. Ya, seminggu sekali saya tuh beli apapun yang saya mau dengan budget 20.000 rupiah gitu kan. Kalaupun nggak beli minggu ini, saya akumulasikan minggu depan aja 40.000. Pokoknya 20.000 saya beli apapun yang saya mau. Saya beli martabak, membeli apa malam minggu. Saya malam minggu tuh cuma diam di kosan, nonton komputer atau apa sambil makan martabak, atau sama teman-teman kosan lain ngumpul, atau main ke kosan teman-teman kosan lain yang gaya hidupnya mirip-mirip kayak kita gitu ya, atau ya kayak seperti itu. Ya simple sih, cuman di pelataran kosan malam-malam sambil lihat bintang di langit, melihat suasana malam Jatinangor di malam hari dengan kelip-kelip lampu mobil berjajaran. Itu indah banget, sambil makan pisang goreng, sambil minum kopi atau susu atau apapun, sambil ngobrol. Itu malam minggu yang menyenangkan buat para jomblo seperti saya. itu ya. Nah dari sana saya benar-benar manage ya. Udah gitu saya lanjut lagi. Maaf tadi kepotong karena tadi agak panas
Jadi kamera HP langsung close sendiri. Ya canggih ya PP sekarang ya, ketika udah suhunya temperaturnya naik jadi mati sendiri untuk menyelamatkan komponen-komponen di dalamnya. Nah tadi oke, lanjut. Tadi kan sudah saya bahas untuk makanan, senabung dulu pertama, yang kedua untuk makan, yang ketiga nah sisanya baru saya pakai untuk darurat atau untuk biaya lainnya, seperti misalkan beli peralatan kamar mandi, beli apapun lah, pokoknya saya manage demikian rupa ya. Saya manage jadi pokoknya sebulan tuh biar cukup. Nah kayak gitu intinya. Jadi intinya kalau saya pun ada sisa lagi di akhir bulan, saya tabungkan lagi. Nah ini sih lebih ke manage pola pikir ya. Gimana caranya kita nge-manage pola pikir kita, pola alam bawah sadar kita, pola mental kita, supaya bisa menerima kondisi kita, dan kita harus menahan, dan kita harus mungkin meredefinisi kebahagiaan kita. Yang biasanya mungkin kebahagiaan kita itu adalah nonton, makan di tempat-tempat mahal atau sebagainya. Kita harus meredefinisikan ke arti kebahagiaan itu sendiri. Bisa kok. Nah kita jadi bahagia tuh sebenarnya gimana kita, dan bisa disetting sebenarnya. Bahagia itu bisa disetting sebetulnya. Dulu saya bahagia ketika saya misalkan beli game komputer gitu kan, beli komputer yang speknya tinggi, itu saya bahagia. Cuman lama-lama saya coba meredefinisikan kebahagiaan saya dengan dengan merefreshkan atau mengistirahatkan badan saya. Jadi malam minggu itu saya malas-malasan, malam minggu di kosan sendirian, relax, saya dengar musik yang saya suka apapun itu, saya sambil nonton TV atau sambil main game, pokoknya benar-benar malas-malasan. Itulah saya meredefinisikan kebahagiaan seperti itu, dengan biaya yang minimal, menghemat uang juga, yang penting keperluan bulanan saya cukup. Ingat ya, sekali lagi ya, ini konteksnya memanage keuangan, bukan mencari uang, memanage keuangan. Jadi ceritanya ketika kita dapat uang, kita manage dalam bulanan kita supaya cukup. Nah syukur-syukur setiap bulanannya bisa bersisa begitu ya. Nah ya itu mudah-mudahan bisa ini. Dan percaya nggak percaya, dengan uang saya yang terbatas, saya bisa memanage itu semua, bisa nabung juga. Sedikit-sedikit saya nabung. Memang ketika nanti pas jatuh tempo kos-kosan nggak cukup untuk bayar semuanya, tapi seenggaknya ada buat meringankan, jadi nggak kosong banget gitu. Jadi misalkan sekiranya kos-kosan tuh waktu dulu saya tuh 1.800.000 setahun, nah sekarang saya bisa kumpul 1.200.000 selama setahun. Ya gitulah kondisinya. Ketika darurat saya pakai, cuman saya berusaha seminimal mungkin. Dan saya nggak jarang loh puasa daun ketika saya kuliah itu. Gimana caranya nge-manage biar cukup gitu. Jadi ini ya, saya biar cukup gitu, biar sehat, cukup. Nah jadi kalau istilahnya, kalau di main game di The Sims ya, game yang cukup populer dulu, nggak tahu deh sekarang populer atau enggak. Jadi ibaratnya energi saya full, healthy saya full, kebutuhan saya terpenuhi semua, cuman funnya saya agak kurang. Dalam artian meredefinisi kebahagiaan itu ya. Jadi bahagia cuman mungkin dikurangi dan sebagainya. Mungkin itu sih yang mau saya sharing buat teman-teman semua. Saya bukan menggurui, enggak, saya cuma sharing aja. Siapa tahu bermanfaat buat kita semua. Kalaupun nggak bermanfaat ya nggak apa-apa. Cuman buat ini aja, nambah-nambah referensi. Utamanya sih someday mungkin buat keluarga saya, khususnya anak saya kalau ngeliat video ini. Mungkin saya udah masih ada atau udah nggak ada, yang mudah-mudahan anak saya bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil ilmu. Ya sedikit banyak mah ada lah mungkin lah yang bisa diambil untuk menjadi bekal ke depannya ya. Oke deh, gitu aja. Terima kasih, maaf nih ya cuma sharing aja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya, assalamualaikum.